Tahukah kalian bahwa ide untuk dibentuknya Pancasila muncul ketika Insinyur Soekarno berada di bawah pohon sukun pada saat diasingkan di NTT? Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti suatu pedoman atau prinsip. Secara harfiah, Pancasila bisa diartikan sebagai 5 prinsip. 5 prinsip di sini mengacu pada kelima sila di Pancasila yang berfungsi menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh masyarakat Indonesia. Pada awalnya, Pancasila sendiri terlahir dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik dan mulai membentuk suatu lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia. Lembaga ini sendiri menjanjikan kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia yang dinamakan Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI sendiri diadakan di Gedung Chuo Sangiin pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tujuan membahas tema dasar negara. Sidang ini berjalan selama kurang lebih 5 hari lamanya. Pada sidang ini sendiri terdapat 3 anggota yang mengusulkan pendapatnya terkait pembentukan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Dari sekian banyak usulan yang diberikan, terpilihlah usulan Soekarno yang disampaikan di pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dengan judul Lahirnya Pancasila. Singkat cerita, usulan Soekarno mengenai Pancasila melalui beberapa rumusan oleh Panitia 9. Sampai pada akhirnya Pancasila mencapai rumusan terakhirnya dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari sekian banyak rumusan yang dilakukan untuk membuat Pancasila, tentunya Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk diamalkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sesungguhnya, makna Pancasila adalah hampa tanpa adanya pengamalan. Pancasila sendiri bisa diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di masa pandemi COVID-19 ini. Antara lain, kita bisa mengamalkan sila pertama Pancasila dengan menghormati agama atau kepercayaan yang dimiliki orang lain, tanpa menghinanya dan tidak mengganggu berjalannya suatu acara keagamaan. Dengan kita menghormati agama atau kepercayaan yang dimiliki orang lain, kita telah mengamalkan sila pertama Pancasila, yang mana membebaskan bangsa Indonesia untuk memiliki kebebasan beragama dan kepercayaan, sesuai dengan norma yang tertera pada lingkungan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita juga bisa mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu berperilaku sesuai dengan apa yang diajarkan agama atau kepercayaan, dan norma yang tertera. Seperti dengan berdoa kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan segala masalah di masa pandemi. Contohnya masalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sila kedua Pancasila bisa diamalkan dengan menjaga sikap kemanusiaan dan adab kita terhadap sesama bangsa Indonesia. Bahkan, sila ini juga bisa diamalkan di masa pandemi dengan berbagi bantuan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dengan kita berbagi terhadap yang membutuhkan, kita telah menjaga adab kita sebagai bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contoh nyata pengamalan sila kedua Pancasila di masa pandemi COVID-19 ini adalah aksi sosial yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Bogor
yang membagikan sembako kepada warga hingga mahasiswa yang membutuhkan bantuan di masa pandemi COVID-19 ini. Di masa pandemi ini, tenaga medis dan pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk memutus rantai mata pandemi COVID-19. Hal ini tentunya tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari masyarakat sendiri. Kita sebagai bangsa Indonesia bisa mengamalkan sila ketiga Pancasila di masa pandemi ini dengan menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memutus rantai mata pandemi. Dengan kita patuh menjalankan peraturan yang telah diberikan, kita telah membangun rasa persatuan sesama bangsa Indonesia untuk memutus rantai mata pandemi COVID-19 ini dan perlahan-lahan meredakannya. Persatuan Indonesia juga bisa diamalkan dengan saling menguatkan sesama bangsa Indonesia, seperti dengan meningkatkan kewaspadaan bangsa Indonesia terhadap COVID-19 dan memberikan sesama kita motivasi untuk hidup sehat di masa pandemi. Contoh nyata pengamalan sila ketiga Pancasila adalah dengan melakukan scan barcode menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sila keempat Pancasila bisa diamalkan dengan melakukan musyawarah ketika memecahkan suatu masalah dan lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Di masa pandemi ini, tentunya banyak sekali masalah yang telah kita hadapi. Dalam memecahkan masalah tersebut, kita juga bisa melakukan musyawarah dan menghargai pendapat anggota untuk mencapai mufakat atau hasil musyawarah. Kita juga bisa mengamalkan sila keempat Pancasila di masa pandemi ini dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Dengan kita menjalankan program vaksinasi, kita telah mengutamakan kepentingan bersama dan juga kepentingan pribadi. Kita telah berkontribusi terhadap bangsa Indonesia untuk membentuk imunitas sosial dari pandemi dan telah menjaga kesehatan tubuh kita dari virus COVID-19. Sila kelima Pancasila bisa diterapkan dengan menghormati hak setiap individu bangsa Indonesia, tanpa menyalahgunakan hak orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena ketika kita menyalahgunakan hak orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri, maka hal tersebut adalah perbuatan yang tidak menunjukkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita juga bisa mengamalkan sila kelima Pancasila dengan tidak menjual vaksin COVID-19 yang diberikan secara gratis terhadap seluruh bangsa Indonesia. Karena ketika kita menyalahgunakan fasilitas kesehatan COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat secara gratis demi kepentingan diri kita sendiri, maka kita tidak menghormati hak orang lain dan memicu terjadinya ketidakadilan. Namun, seiring berjalannya waktu, Pancasila yang dahulu dibuat dengan susah payah hingga melalui beberapa rumusan, sekarang banyak dianggap sebagai formalitas semata. Hal ini dibuktikan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia. Bahkan, beberapa pejabat negara sekalipun tidak mengamalkan Pancasila dan malah merusak makna dari Pancasila itu sendiri. Seperti contohnya, penistaan terhadap nilai-nilai Pancasila, korupsi dana vaksinasi COVID-19 yang merusak persatuan dan keadilan bangsa, korupsi bantuan sosial untuk masyarakat, dan masih banyak lagi. Tentunya hal ini membuat makna dari Pancasila itu pudar hingga bisa membuat perpecahan dan bukan persatuan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap mengamalkan Pancasila, karena Pancasila adalah hampa tanpa pengamalan.